Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Maulani, NPM 11112370001 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Sangga Buana YPKP. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penentuan kurs mata uang asing sebagai salah satu syarat dari tugas mata kuliah Teori Ekonomi. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kesinambungan dalam penentuan kurs. Yang pertama adalah mengukur pergerakan falas. Nilai tukar atau kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sejalan dengan berubahnya kondisi ekonomi, nilai tukar juga bisa berubah secara substansial atau dinamis. Penurunan nilai falas dinamakan dengan depresiasi, sedangkan peningkatan nilai falas dinamakan dengan apresiasi. Pada saat kurs spot dari dua titik waktu diperbandingkan, A. Kurs spot yang baru atau hari ini biasa disebut dengan S. B. Kurs spot sebelumnya atau kemarin itu ST-1, maka presentasi perubahan nilai suatu falas dihitung sebagai berikut. Presentasi nilai falas sama dengan S dikurangi ST-1 kali 100 per ST-1. Sebagai contoh soalnya, pada tanggal 20 Oktober 2010, kurs spot pound Inggris berada di 1,898 dolar dengan rumusnya ST-1. Pada tanggal 21 Oktober 2010, kurs spot pound Inggris bernilai 1,492 dolar atau S. Maka presentasi nilai falasnya sama dengan 1,492 dikurangi 1,898 dikali 100 per 1,898, maka hasil yang didapatnya yaitu minus 21,4%. Tanda negatif di sini artinya bahwa pound Inggris mengalami depresiasi. Tetapi jika hasil presentasinya positif, maka pound mengalami apresiasi. Dan yang kedua, itu adalah keseimbangan nilai tukar. Keseimbangan nilai tukar dipengaruhi oleh pemerintah dan penawaran mata uangnya. Yang dimaksud dengan nilai tukar, equilibrium atau keseimbangan adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu falas sama dengan penawarannya. Nilai tukar suatu valuta pada suatu waktu tertentu akan berubah karena harga valuta ditentukan oleh suatu permintaan dan penawaran. Kondisi yang terus berubah membuat permintaan dan penawaran juga berubah dan akhirnya akan menyebabkan perubahan harga valuta. Lalu apa sih permintaan pada mata uang? Dalam hukum permintaan dijelaskan, jika harga semakin murah, maka pembeli akan semakin banyak. Demikian sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka penawaran akan semakin sedikit. Lalu bagaimana dengan penawaran mata uang? Dalam hukum penawaran dijelaskan, jika nilai suatu mata uang tinggi, maka penawaran atas mata uang tersebut juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai suatu mata uang rendah, maka penawaran atas mata uang tersebut juga menurun. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs ini apa saja? Yang pertama adalah inflasi. Inflasi itu suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai suatu uang lokal. Dan yang kedua, kegiatan neraca perdagangan. Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu perbedaan suku bunga di berbagai negara. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional.
Lalu yang keempat itu adalah kontrol pemerintah. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan turut mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing, juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang. Lalu yang kelima adalah ekspektasi. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi tukar pada valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar falas akan memberikan reaksi yang cukup agresif kepada berita atau isu yang bisa berefek di kemudian hari. Contohnya, berita tentang meningkatnya inflasi di Amerika Serikat yang bisa menyebabkan pedagang falas menjual mata uang dolarnya karena menilai mata uang dolar bisa menjadi menurun di masa depan akibat inflasi dari Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut akan menekan mata uang dolar di pasar valuta asing secara otomatis. Lalu, apa saja sih klasifikasi teori penentuan nilai tukar? Yang pertama itu adalah perfect capital mobility. Penentuan nilai tukar ini dilakukan melalui cara pandang aset yang didasarkan pada asumsi bahwa mobilitas modal adalah sempurna. Secara tidak langsung, teori ini menyatakan bahwa asumsi adanya perlindungan pada paritas suku bunga aset tanpa resiko membuat pemilik modal dapat menempatkan kekayaannya pada berbagai bentuk aset dengan tingkat pengembalian yang sama dan tanpa adanya perbedaan pada suku bunga. Risk aversion. Risk aversion artinya adanya keengganan mengambil resiko, menunjukkan asumsi bahwa aset memiliki resiko. Dengan adanya resiko, maka terdapat beberapa aset yang memiliki imbalan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Mungkin akan tertarik pada aset yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi, sehingga kompensasi atas pemilihannya pada aset yang beresiko. Dan yang ketiga adalah hedging. Hedging adalah strategi manajemen resiko yang diterapkan untuk mengimbangi kerugian dalam investasi dengan mengambil posisi yang berlawanan terhadap aset terkait. Hedging dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai sebuah aset. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan materi penentuan kurs valuta asing. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.